Biasanya orang yang punya tablet pasti juga memiliki HP. Itu wajar karena kedua benda mengambil fungsi yang berbeda. Ponsel buat menunjang komunikasi secara mobile, sedangkan tablet digunakan untuk hiburan dan pekerjaan. Namun bagaimana jika kedua fungsi tersebut berada dalam satu wujud? Samsung pun merealisasikannya lewat Samsung Galaxy Tab A9. Sejatinya, perangkat ini adalah tablet. Hanya karena ukurannya lebih ringkas dari tablet pada umumnya dan bisa dipakai buat telepon, Galaxy A9 mampu menjelma menjadi sebuah HP, apalagi Galaxy Tab A9 juga hadir dalam varian konektivitas seluler 4G. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy Tab A9 yang sudah tim Gadget merangkum. Desain Galaxy Tab A9 terlihat minimalis, tidaknya itu terlihat dari penampilan belakang tablet ini yang hanya tersedia dalam varian warna grafit atau hitam. Tak ada aksen yang neko-neko selain dua garis pembatas yang ada di bagian atas dan bawah. Garis-garis tersebut memisahkan antara bagian utama penutup belakang dan dua bagian kecil. Di bagian utama, material yang dipakai adalah aluminium dengan finishing matte, sementara itu bagian kecilnya memakai material polikarbonat. Beberapa komponen yang bisa Anda temui pada frame tablet ini adalah tombol power, pengatur volume, dan mikrofon di sebelah kanan. Di sisi bawah terdapat port USB-C, mikrofon, speaker utama, dan audio jack 3,5 mm. Di sisi kiri terdapat slot untuk mengisi satu kartu SIM khusus varian seluler dan satu kartu micro SD. Adapun di sisi atas ada speaker kedua. Galaxy Tab A9 punya layar yang tak terlalu besar, diagonalnya 8,7 inci dengan resolusi HD+. Panel yang dipakai adalah PLS LCD yang kualitasnya setara IPS. Tak ada yang istimewa dari layar dengan dukungan 10 sentuhan ini. Refresh rate masih standar di 60Hz, kaca proteksi pun belum ada. Sejumlah pengulas pun sepakat menyatakan bahwa tampilan layar Galaxy Tablet A9 biasa saja dengan detail yang tak terlalu tajam. Tingkat kecerahannya pun hanya 501 nits. Artinya visitabilitas layarnya masih oke kendati tablet dipakai di lingkungan outdoor. Sertifikasi Wideview L1 sudah dikantonginya. Dengan begitu Anda dapat menikmati film di platform seperti Netflix dengan resolusi HD. Samsung mengkonfirmasi bahwa Galaxy Tab A9 bukanlah penerus dari Galaxy Tab A8. Tablet ini hadir sebagai suksesor dari Tab A7 Lite yang punya ukuran layar dan orientasi sama. Apabila dilihat dari dapur pacunya, Galaxy Tab A9 mengalami peningkatan yang signifikan. Galaxy Tab A9 menggunakan MediaTek Helio G99 dan disokong RAM 4GB. SoC tersebut merupakan SoC 4G paling keren, setidaknya sampai tablet ini dirilis pada Oktober 2023. Bandingkan dengan Galaxy Tab A7 Lite yang cuma menggunakan MediaTek Helio P22. Begitu juga dengan RAM-nya yang hanya 3GB. Lompatan performanya sangat drastis. Galaxy Tab A9 dapat meraih skor di 380 ribuan poin. Hal yang mungkin Anda ketahui dari software HP dan tablet Samsung adalah minim bloatware dan bebas dari iklan. Bagi sebagian pengguna, faktor ini menentukan kenyamanan. Adapun saat dirilis, software yang diusung Galaxy Tab A9 berbasis Android 13 dengan antarmuka One UI 5.1. Samsung berkomitmen untuk memberikan dukungan jangka panjang buat software tablet ini. Dukungan yang diberikan berupa peningkatan generasi Android hingga 3 kali dan pembaruan sistem keamanan selama 4 tahun. Jadi Galaxy Tab A9 diproyeksikan mencicipi Android 16 dan terus didukung sampai 2027. Galaxy Tab A9 punya baterai berkapasitas 5100 mAh. Kapasitasnya tidak terlalu besar, bahkan cenderung mirip dengan smartphone. Namun, baterai 5100 ini diklaim awet. Ada dua sensor esensial yang tak dimiliki Galaxy Tab A9, yakni pemindai sidik jari dan giroskop. Untuk pemindai sidik jari, sensor tersebut memang fitur yang mahal. Tablet dengan harga 7 jutaan seperti Galaxy Tab S9 FE pun belum punya. Di luar itu,
Sensor esensial yang dipunyai tablet Tab A9 sudah mencukupi. Ada akselerometer, proksimitas, cahaya, dan juga kompas. Hadirnya sensor kompas membuat tablet ini bisa dipakai untuk menentukan arah. Dalam box penjualan Galaxy Tab A9 tak disertai charger, hanya ada SIM ejector dan kabel USB-C yang ada di dalam box. Dari info yang saya lihat di situs resmi Samsung, charger 25 watt disertakan dalam box terpisah, tapi itu hanya tersedia untuk periode promo. Varian memori yang tersedia saat tablet A9 dirilis adalah 4GB RAM dengan memori internal 64GB. Konfigurasi memori 4/64GB memang mepet. Untungnya kemampuan multitasking tablet ini mengejutkan. Yang jadi kendala adalah memori internalnya. Ada sekitar 9GB ruang simpan yang sudah termakan untuk sistem operasi. Akibatnya ruang simpan yang tersisa sekitar 54GB. Untungnya, Galaxy Tab A9 dibekali slot microSD. Anda dapat memindahkan file multimedia seperti foto dan video ke microSD supaya memori internal tablet jadi lebih lega. Kartu microSD yang bisa dipasang maksimal berkapasitas 1 TB. Karena tablet ini memiliki orientasi vertikal seperti smartphone, kamera depannya tak berada di posisi yang ideal. Ya, kamera depan Galaxy Tab A9 ada di sisi atas tempat bezel terpendeknya. Posisi itu membuat sorotan wajah Anda tak bisa fokus saat melakukan video call dengan tablet yang ditaruh rebahan atau mode landscape. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komputer terbaik dari Gadget Me.